Zaman VOC. Pada masa ini, selain hukum-hukum adat pidana yang berlaku bagi kaum pribumi di Indonesia, penguasa VOC mulai memberlakukan perangkat-perangkat yang berisi hukum pidana. Tahun 1642, John Montesquieu Martenhof van Justi di Batavia yang mendapat tugas dari Gubernur Jenderal van Diemen merampungkan suatu himpunan perangkat-perangkat yang dinamakan Statuten van Batavia. Kemudian pada tahun 1650, himpunan ini disahkan oleh Heren Seventeen. Menurut otoritas hukum yang berlaku di daerah yang dikuasai oleh VOC ialah hukum statut yang termuat di dalam Statuten van Batavia, hukum Belanda kuno, asas-asas hukum Romawi. Zaman Hindia Belanda. Berdasarkan sejarah dari tahun 1811 sampai 1814, Indonesia pernah di bawah kepemimpinan Inggris. Berdasarkan Konvensi London 13 Agustus 1814, maka bekas koloni Belanda dikembalikan kepada Belanda lagi. Dengan Regrins 1815, dengan tambahan Suppletor Intrudes 23 September 1815, maka hukum dasar kolonial tercipta. Agar tidak terjadi kesenjangan peraturan, maka dikeluarkan Proklamasi 19 Agustus 1816 yang mengatakan bahwa untuk sementara waktu semua peraturan bekas pemerintahan Inggris tetap dipertahankan. Untuk orang pribumi, hukum adat pidana masih diakui asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang dari pemerintah. Kepada bangsa Indonesia ditetapkan pidana berupa kerja paksa di perkebunan yang didasarkan pada STBL 1828 nomor 16. Mereka dibagi atas dua golongan, yaitu yang pertama yang dipidana kerja rantai, yang kedua yang dipidana kerja paksa. Yang terdiri atas diberi upah dan yang tidak diberi upah, tetapi dalam praktiknya pidana kerja paksa dikenakan dengan tiga cara: kerja paksa dengan dirantai dan pembuangan, kerja paksa dengan dirantai tetapi tidak dibuang, kerja paksa tanpa rantai tetapi dibuang. Zaman pendudukan Jepang. WVSI tetap berlaku pada zaman pendudukan Jepang. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Osamu Seri Nomor 1 Tahun 1942 yang mulai berlaku tanggal 7 Maret 1942 sebagai peraturan peralihan Jawa Madura. Jadi hanya pasal yang menyangkut pemerintahan Belanda, misalnya penyebutan raja atau ratu, yang tidak berlaku lagi. Peraturan ini juga dikeluarkan di daerah selain Jawa dan Madura. Dibanding dengan hukum pidana material, maka hukum acara pidana lebih banyak berubah karena terjadi unifikasi acara dan susunan pengadilan. Ini diatur dalam Osamu Seri Nomor 3 Tahun 1942 tanggal 20 September 1942. Zaman kemerdekaan. Keadaan pada zaman pendudukan Jepang dipertahankan sesudah proklamasi kemerdekaan. Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 berlaku tanggal 18 Agustus 1945. Untuk memperkuat aturan peralihan tersebut, maka Presiden mengeluarkan peraturan tanggal 10 Oktober 1945 yang dinamakan Peraturan Nomor 2. Barulah dengan UU Nomor 1 Tahun 1946 diadakan perubahan yang mendasar atas WVSI ditentukan dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 tersebut bahwa hukum pidana yang berlaku mulai tahun 1946 ialah hukum pidana yang berlaku tanggal 8 Maret 1942 dengan berbagai perubahan dan penambahan yang disesuaikan dengan keadaan negara Republik Indonesia. Dengan nama Wetboek van Strafrecht for Nederland Hindi diubah menjadi Wetboek van Strafrecht yang dapat disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Tentulah harus diingat bahwa teks asli Wetboek van Strafrecht sampai kini masih dalam bahasa Belanda, kecuali penambahan-penambahan kemudian sesudah tahun 1946 itu yang teksnya sudah tentu dalam bahasa Indonesia. Jadi apa yang sering dipegang oleh pelaksana hukum adalah terjemah dalam bahasa Indonesia yang corak ragamnya tergantung pada selera penerjemah.